warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Saya atas nama Safarudin, NIM 2417000173 dari LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi ibadah haji. Model pembelajaran PJBL di kelas 5 SD Negeri 1 Malalanda dengan alamat Desa Malalanda, Kecamatan Kulisu, Kabupaten Buton Utara. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Apapun ada salah satu siswa yang memimpin doa atas nama Pak Uci. Silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yakni tentang ibadah haji, yaitu yang pertama syarat ibadah haji, kemudian yang kedua tentang hukum ibadah haji. Jadi siswa dan siswi, tujuan hadir di sekolah itu adalah untuk belajar. Jadi belajarlah dengan baik, dengarkan apa yang diajarkan guru. Jadi pelajaran berlangsung itu siswa harus mendengarkan apa yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru. Alhamdulillah. Kemudian sedikit pertanyaan tentang ibadah haji. Jadi ada salah satu siapa yang bisa tahu nanti angkat tangannya. Jadi pada bulan apa dilaksanakan ibadah haji? Siapa yang tahu? Ya silakan. Bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk siswa. Kemudian pertanyaan kedua. Hari raya apa yang bertepatan dengan ibadah haji? Coba, bagus, coba. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan lagi. Tentang ibadah haji, sebentar nanti ada pertanyaan dari guru. Nanti siswa dan siswi akan menjawab pertanyaan itu. Jadi kita mulai belajar. Materi hari ini tentang ibadah haji. Jadi pengertian ibadah haji. Jadi kata haji itu berasal dari bahasa Arab. Bagus. Hajan atau yahuju. Haja yang berarti koshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Jadi kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya, yang mulai disyariatkan pada tahun
keempat Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji yang pertama itu adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua balik. Balik itu adalah sudah dewasa. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi yang berakal itu adalah bukan orang gila. Yang berakal itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Kemudian selanjutnya bisa atau mampu. Jadi bisa atau mampu ini adalah orang yang bisa pergi ke tanah suci itu adalah orang yang mampu, misalnya orang kaya lah, hitungannya orang kaya. Kemudian yang kedua tentang rukun haji. Jadi rukun haji itu yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah ladang kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian yang kelima tahallul. Kemudian yang terakhir adalah ihram. Kemudian selanjutnya wajib haji. Jadi berihram dari mikat. Mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu perjalanan dari Arafah ke Madinah. Kemudian melontar jumrah atau akabah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya mabit di Madinah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian selanjutnya melontar jumrah pula wusta atau akabah pada hari Tasyrik. Kemudian selanjutnya tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian selanjutnya meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Hikmah pelaksanaan ibadah haji yang pertama yaitu menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Kemudian selanjutnya ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan jiwa pengorbanan. Selanjutnya meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang terakhir membangun persaudaraan Islamnya dunia. Oke. Jadi siswa dan siswi diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Siswa dan siswi tentang pemahamannya materi yang saya berikan tadi. Yang pertama yaitu pengertian ibadah haji. Siapa yang tahu tentang pengertian ibadah haji tadi yang sudah saya berikan tadi? Al-Mukmin, silakan jawab. Bagus. Jadi yang kedua, pertanyaan kedua yaitu syarat wajib haji. Siapa yang tahu kalangan? Ya. Oke, coba Pak Uci. Syarat wajib haji. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bisa atau mampu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas
siswa dan siswi telah menjawab pertanyaan dengan baik. Semoga siswa yang lain juga bisa seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk siswa dan siswi belajar dengan baik dan tekun, sehingga ilmu yang diperoleh di sekolah itu sangat bermanfaat. Kemudian selanjutnya, saya guru akan memberikan kelompok tentang pembuatan poster. Kemudian siswa dan siswi menempel kertas yang ditulis di karton yang besar. Silakan siswa dan siswi membuat 2 kelompok. Jadi saya akan bagikan hanya 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diatur kelompoknya. Silakan atur. Coba. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi
Jadi saya ingatkan buat siswa dan siswi yang sudah diberikan tugas sekarang untuk membuat poster. Jadi dikerjakan dengan baik. Jadi itu nilainya akan saya berikan nilai per kelompok. Jadi saya harapkan itu kerjasamanya. Jadi kerjasamanya bagus. Jadi dengan semua. Jadi pekerjaan itu hasilnya hasil per kelompok, bukan perorangan. Jadi penilaian itu adalah per kelompok. Silakan bekerja. Silakan bekerja dengan baik. Terus sesuai dengan susunannya. Berbaik nanti berbagi dari atas.
Jadi anak-anak sekalian, jadi kalau waktu bekel tentang haji tadi yang sudah selesai dikumpul, kemudian guru akan memberikan tentang yang dibacakan. Jadi setelah tugasnya dikerjakan, maka ketua kelompok akan membacakan tentang rukun haji. Kemudian kelompok dua tentang wajib haji. Jadi anak dua kelompok ini, jadi masing-masing ketua kelompok menjelaskan tentang rukun haji kelompok satu, yang kedua tentang wajib haji kelompok dua. Nanti kita kelompoknya yang memberikan instruksi lah. membacakan sebentar. Sudah selesai, silakan tampil di depan. Untuk kelompok satu sudah ditampilkan. Jadi yang akan membacakan ketua kelompoknya. Silakan bacakan atas nama Nurlian. Bacakan untuk kelompok satu. Tentang rukun haji, bacakan. Yang pertama rukun haji apa? Bacakan ini, bacakan. Silakan bacakan. Untuk kelompok satu, bacakan. Rukun haji yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahayul, yang keenam tertib. Oke, terima kasih banyak atas kelompok satu. Berikan tangan. Silakan wajib haji, silakan untuk kelompok. Yang pertama Tunjuk. dari Mika. Yang kedua maghrib atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga melontar jamrah dan Aqabah pada hari Tasrik. Angkat lagi. Angkat lagi. Pada hari Tasrik. Terlalu juga. Kelima, melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, ayo ini pindah pada saat akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan dan dilarang pada waktu ihram. Oke, terima kasih banyak atas kelompok dua. Silakan tepuk tangan lagi. Masih semangat? Coba. Alhamdulillah. Suara. Kemudian mungkin siswa dan siswi masih ada yang belum dimengerti. Silakan bertanya. Silakan bertanya kalau belum dimengerti. Berarti siswa dan siswi sudah dimengerti semua. Jadi terima kasih banyak. Kalau memang siswa dan siswi sudah paham. Jadi selanjutnya saya akan menyimpulkan materi tentang ibadah haji. Jadi ibadah haji itu merupakan salah satu
yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Bukan semua orang yang dari hati mampu membenahi haji. Karena pelaksanaan berhaji itu memang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Coba yang lain, dengarkan ini. Jadi siswa dan siswi sekalian, kesimpulan daripada haji yaitu siswa dan siswi memahami tentang ibadah haji, masalah pengertiannya, kemudian syarat wajib haji, kemudian yang ketiga rukun haji, selanjutnya yang keempat tentang wajib haji, kemudian selanjutnya tentang hikmah pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu mengandung banyak hikmah yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Jadi beberapa hikmah pelaksanaan ibadah haji adalah yang pertama, yaitu menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Kemudian selanjutnya ibadah haji itu menjadikan kita kembali ke fitrah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan jiwa pengorbanan. Selanjutnya meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang terakhir membangun persaudaraan Islamnya dunia. Jadi sebelum mulai tugas, saya akan berikan tugas yang yaitu tentang ibadah haji. Yang pertama tadi, silakan tulis siswa dan siswi. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan titik A, Zulkaidah, B. Saya pikir itu saja pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Adapun yang pimpin doa selanjutnya adalah ketua kelas lagi dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk. Silakan ketua kelas pimpin doa. Lanjut. Sebelum kita pulang